Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Bahkan, koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional karena berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tokoh yang paling dikenal dalam perkembangan koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Awal mula koperasi di dunia. Sebelum berkembang di Indonesia, konsep koperasi lahir di Eropa akibat revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Saat itu, banyak buruh dan rakyat kecil hidup miskin akibat sistem kapitalisme yang tidak adil. Tokoh-tokoh seperti Robert Owen mulai memperkenalkan sistem usaha bersama untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Prinsip utamanya adalah kerjasama, tolong-menolong, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama. Lahirnya koperasi di Indonesia. Cikal bakal koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 di Purwokerto, Jawa Tengah. Tokoh pentingnya adalah Raden Arya Wirya Atmaja, seorang patih Purwokerto. Ia melihat banyak pegawai pribumi terlilit hutang kepada rentenir dengan bunga tinggi. Karena prihatin, ia mendirikan Bank Pertolongan dan Simpanan untuk pegawai negeri. Tujuannya untuk membantu rakyat kecil agar tidak terjerat lintah darat. Bentuk lembaga ini kemudian berkembang menjadi konsep koperasi simpan pinjam. Setelah itu, seorang pejabat Belanda bernama De Wolf van Westerode ikut mendukung perkembangan koperasi. Ia mengusulkan agar sistem bank tersebut diubah menjadi koperasi kredit seperti di Jerman. Masa pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, gerakan koperasi mulai berkembang bersama munculnya Organisasi Nasional Indonesia. Beberapa organisasi yang mendukung perkembangan koperasi yaitu 1. Budi Utomo tahun 1908, 2. Serikat Dagang Islam, 3. Partai Nasional Indonesia. Mereka membangun koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat pribumi melawan dominasi ekonomi kolonial Belanda. Peraturan koperasi pada masa Belanda. Pemerintah kolonial Belanda sebenarnya memang kurang mendukung koperasi pribumi karena dianggap dapat memperkuat ekonomi rakyat Indonesia. Namun, beberapa aturan mulai dibuat seperti tahun 1915, yaitu Verordening of the Cooperative Vereniging. Selanjutnya yang kedua yaitu tahun 1927, yaitu Regeling Instansi Kooperatif. Aturan tersebut mengatur pendirian koperasi di Hindia Belanda, tetapi syaratnya sangat berat sehingga perkembangan koperasi rakyat menjadi lambat. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi diubah menjadi organisasi yang bernama Kumiai, yang awalnya bertujuan untuk membantu distribusi kebutuhan rakyat. Namun pada praktiknya, koperasi digunakan Jepang untuk mengumpulkan hasil pertanian, memenuhi kebutuhan perang, dan mengontrol ekonomi rakyat. Akibatnya, rakyat justru semakin menderita dan citra koperasi sempat memburuk. Yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung. Masa kemerdekaan dan Kongres Koperasi pertama. Setelah Indonesia merdeka, koperasi mulai mendapat perhatian besar dari pemerintah. Pada tanggal 12 Juni 1947 diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kongres Koperasi Indonesia pertama, hasil penting kongres yang pertama membentuk organisasi koperasi nasional, yang kedua menetapkan asas gotong royong, yang ketiga menjadikan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Peran Bung Hatta dalam koperasi. Muhammad Hatta memiliki peran sangat besar dalam perkembangan koperasi. Menurut Bung Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Beliau percaya bahwa koperasi cocok dengan budaya Indonesia yang menjunjung kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Karena jasanya Bung Hatta dianggap sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum koperasi tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pentingnya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini menjadi landasan utama berkembangnya koperasi sebagai sistem ekonomi rakyat Indonesia. Masa Orde Lama. Pada masa pemerintah Soekarno, koperasi dijadikan alat perjuangan ekonomi rakyat. Namun, kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil membuat banyak koperasi sulit berkembang dengan baik. Masa Orde Baru. Pada era Soeharto, pemerintah mulai lebih serius membina koperasi. Tahun 1967 diterbitkan UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Undang-undang ini memperkuat posisi koperasi secara hukum. Pemerintah juga membentuk koperasi unit desa, koperasi pertanian, koperasi pegawai negeri, dan koperasi sekolah. Pada masa ini, koperasi berkembang pesat, meskipun sebagian masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Pada era reformasi, koperasi mulai menghadapi tantangan baru. Persaingan pasar bebas, minimnya manajemen profesional, rendahnya partisipasi anggota, dan munculnya koperasi abal-abal. Namun, di sisi lain, banyak koperasi modern mulai berkembang seperti koperasi digital, koperasi syariah, koperasi UMKM, dan koperasi simpan pinjam berbasis teknologi. Saat ini koperasi tetap menjadi bagian penting ekonomi rakyat Indonesia. Tujuan koperasi di Indonesia. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, membantu perekonomian rakyat, menciptakan keadilan ekonomi, dan memperkuat ekonomi nasional. Prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi Indonesia meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian SHU secara adil, balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Kesimpulannya adalah sejarah koperasi di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-19 sebagai bentuk perlawanan ekonomi rakyat terhadap penindasan rentenir dan kolonialisme. Dari perjuangan Raden Arya Wiraatmaja hingga pemikiran Muhammad Hatta, koperasi berkembang menjadi simbol ekonomi gotong royong Indonesia. Hingga sekarang, koperasi tetap dianggap sebagai sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya bangsa karena mengutamakan satu, kebersamaan, dua, kekeluargaan, dan yang terakhir, kesejahteraan bersama.